Ya, halo, apa kabar semua? Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang turunan fungsi trigonometri ya. Yang penting kita di sini sudah memahami rumus-rumus turunan fungsi trigonometri yang dasar ya, yang sudah kita buktikan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, Y sama dengan sin X. Turunan pertamanya adalah Y aksen sama dengan cos X. Dan Y sama dengan cos X. Turunan pertamanya apa? Y aksen sama dengan min sin X. Kemudian Y sama dengan tangen X. Turunan pertamanya adalah secant kuadrat X. Dan Y sama dengan kotangen X. Turunan pertamanya adalah min kosekant kuadrat X. Kemudian Y sama dengan secant X. Turunan pertamanya adalah secant X kali tangen X. Dan yang terakhir, Y sama dengan kosekant X. Turunan pertamanya adalah min kosekant X kotangen X. Oke, sudah ingat kembali ya? Ya, bagaimana rumus-rumus ini diperluas? Misalnya, jika Y sama dengan sin AX tambah B. Jadi ini fungsi komposisi ya. Ini turunan pertamanya adalah A cos AX tambah B. Jadi yang pertama kita pikirkan turunan sinusnya. Turunan sinusnya apa? Kosinus, kan gitu ya. Jadi kita tulis kosinus AX tambah B. Kemudian turunan dari AX tambah B ini, yaitu fungsi yang di dalam fungsi sinus tadi, kita turunkan, kita buat di depan. AX tambah B, turunannya kan A. Jadi turunan pertama dari sin AX tambah B adalah A cos AX tambah B. Bisa ya? Kemudian, Y sama dengan cos AX tambah B. Berarti turunan pertama dari sini adalah minus A sin AX tambah B. Ingat ya, turunan cos kan minus sinus ya. Contohnya, biar lebih mantap. Y sama dengan sin 3X. Turunan pertamanya apa? Nah, yang pertama, sinusnya kita turunkan ya. Sinus diturunkan jadi cos. Berarti ini kita tulis dulu cos 3X. Kemudian 3X ini kita turunkan, itu adalah 3. Kita tulis di depan. Jadi, Y sama dengan sin 3X, turunan pertamanya adalah 3 cos 3X. Gampang ya? Yang kedua, Y sama dengan cos 2X dikurang Pi. Turunan pertamanya apa? Nah, turunan kosinus adalah minus sinus. Jadi kita tulis di sini minus sinus 2X min Pi. Bisa ya? Kemudian, turunan dari 2X min Pi adalah 2. Jadi kita tulis di depan 2. Hasilnya adalah min 2 sin 2X min Pi. Bisa ya? Kita lanjut. Yang ketiga, Y sama dengan tangen AX tambah B. Nah, apa turunan dari tangen tadi? Secant kuadrat ya. Jadi ini secant kuadrat AX tambah B. Lalu turunan dari AX tambah B adalah A. Kita tulis di depan. Yang keempat, Y sama dengan kotangen AX tambah B. Turunan pertamanya, min kosekant kuadrat AX tambah B dikali dengan A. Oke, sebagai contoh, yang pertama, Y sama dengan tangen 5X tambah Pi. Turunan pertamanya apa? Turunan tangen adalah secant kuadrat. Jadi kita tulis secant kuadrat 5X tambah Pi. Kemudian turunan dari 5X tambah Pi adalah 5. Kita tulis di depan. Gitu ya. Yang kedua, Y sama dengan kotangen 2X tambah Pi per 3. Turunan pertamanya apa? Min kosekant kuadrat 2X tambah Pi per 3. Kemudian turunan dari 2X tambah Pi per 3 itu kan sama dengan 2. Jadi kita tulis minus 2 kosekant kuadrat 2X tambah Pi per 3. Gampang ya? Yang kelima, Y sama dengan secant AX tambah B. Turunan dari secant adalah secant tangen, ya kan? Jadi turunan pertama dari secant AX tambah B adalah
A sekant AX tambah B tangent AX tambah B. Bisa ya? Kemudian, Y sama dengan kosekant AX tambah B. Berarti turunan pertama dari sini adalah minus A kosekant AX tambah B kotangent AX tambah B. Oke, sebagai contoh. Y sama dengan sekant 2X min Pi per 6. Ingat turunan sekant adalah sekant tangent. Jadi, Y aksen adalah sekant 2X min Pi per 6 tangent 2X min Pi per 6 dikali dengan 2, yaitu turunan dari 2X min Pi per 6. Bisa ya? Yang berikutnya, Y sama dengan kosekant 3X tambah Pi per 6. Turunan pertamanya adalah, ingat turunan kosekant itu minus ya. Jadi minus kosekant 3X tambah Pi per 6, kotangent 3X tambah Pi per 6. Kemudian dikali dengan turunan dari 3X tambah Pi per 6, yaitu 3. Bisa ya? Kita lanjut. Y sama dengan fx pangkat n. Turunan fungsi komposisi seperti ini, lihat pangkatnya turun ke depan ya, dan pangkat di atas berkurang 1. Jadi n dikali fx pangkat n min 1. Tapi yang ini kan masih fx, jadi masih harus dikali dengan turunan dari si fx ini. Bisa ya? Jadi dikali dengan f aksen x. Sebagai contoh, sin pangkat 5x. Turunan pertamanya apa? Yang pertama, kita tuliskan ini dalam kurung dulu ya, karena lebih mudah melihatnya. Dalam kurung baru dipangkatkan untuk kita bisa menurunkan. Jadi sin X pangkat 5. Turunan pertamanya adalah, berarti 5 ini ke depan, sehingga 5 sin X pangkat 4, berkurang 1 pangkatnya. Kemudian sin X ini, yang dipangkatkan ini kita turunkan lagi, cos X. Jadi hasilnya adalah 5 sin X pangkat 4 dikali dengan cos X. Bisa ya? Yang berikutnya, Y sama dengan cos pangkat 3 2X. Ini kita tulis dulu menjadi Y sama dengan cos 2X pangkat 3. Ya kan? Nah, sekarang kita turunkan. Y aksen sama dengan 3 cos 2X pangkat 2. Kemudian turunkan lagi cos 2X ini. Kita peroleh min sin 2X. Kemudian turunkan 2X-nya dikali dengan 2. Berarti hasilnya adalah ini 3 dan 2 kita kalikan ya dengan tanda minusnya. Berarti minus 6 cos kuadrat 2X dikali dengan sin 2X. Bisa ya? Yang ke-8. Y sama dengan akar fx. Rumus yang ke-8 ini sebenarnya kita turunkan dari rumus yang ke-7 tadi ya. Jadi kalau ada soal pakai akar fx, maka itu pasti ada penyebut di hasil yang berupa 2 kali akar fx. Jadi 2 kali akar soal tadi ya. Kemudian di atasnya kita turunkan lagi yang di akar itu, yang di dalam tanda akar, f aksen x. Jadi kita peroleh turunan pertama dari akar fx adalah f aksen x per 2 akar fx. Biar lebih mudah, kita lihat contohnya. Y sama dengan akar sin 7x. Berarti ini mudahnya adalah Y aksen sama dengan, kita tulis dulu per 2 akar sin 7x. Yang ada pada soal ini ya. Kemudian di atas apa? Di pembilang adalah turunan dari sinus 7x ini, yaitu yang di akar ini. Sinus, turunannya kan cos. Jadi cos 7x, kemudian 7x kita turunkan lagi. 7, kita tulis di depan. Jadi turunan pertamanya adalah 7 cos 7x per 2 akar sin 7x. Bisa ya? Yang berikutnya. Y sama dengan akar tangen 9x tambah pi. Nah,
Seperti yang tadi kita tuliskan dulu, I aksen sama dengan, yang pertama kita tuliskan dulu di penyebutnya 2 akar tangent 9X tambah Pi. Kemudian di atas adalah turunan dari yang di akar ini. Turunan tangent kan sekant kuadrat ya. Jadi sekant kuadrat 9X tambah Pi. Kemudian turunan dari 9X tambah Pi adalah 9. Bisa ya? Oke, yang ke-9. Turunan dari bentuk perkalian. UX dikali dengan PX. Ini turunannya adalah U aksen dikali dengan V ditambah V aksen dikali dengan U. Ya kan? Sebagai contoh. Turunan pertama dari X pangkat 5 dikali sin X. Jadi yang sebagai U-nya di sini adalah X pangkat 5, sebagai V-nya adalah sin X. Berarti turunannya adalah, turunkan dulu bagian kiri ini, si X pangkat 5 ini, itu adalah 5X pangkat 4. Sebaiknya ditulis dalam kurung ya, biar tidak salah mengalihkan. Kemudian ini dikali dengan V, yaitu sinus X. Kemudian ditambah turunan dari sinus X ini adalah kosinus, kemudian dikali dengan U, yaitu X pangkat 5. Kalau kita sederhanakan, ini adalah 5X pangkat 4 sin X, ditambah X pangkat 5 ini, kita tulis di bagian depan ya, X pangkat 5 cos X. Bisa ya? Oke, contoh yang kedua. Y sama dengan tangen 5X kosekan 3X tambah Pi. Nah, di sini yang sebagai U-nya adalah tangen 5X. Sebagai P-nya adalah kosekan 3X tambah Pi. Nah, jadi yang pertama turunkan yang biru ini kali dengan yang merah, ditambah dengan turunkan yang merah kali dengan yang biru. Itu ya. Jadi turunan dari tangen itu adalah sekant kuadrat. Jadi turunan tangen 5X adalah 5 sekant kuadrat 5X. Dikali dengan kosekan 3X tambah Pi. Ya kan? Oke. Ditambah turunan dari yang merah ini. Turunan kosekan kan itu sama dengan min kosekan kotangen ya. Jadi min kosekan 3X tambah Pi, kotangen 3X tambah Pi, dikali dengan 3. Ya kan? Yaitu turunan dari 3X tambah Pi. Ini kembali dikalikan dengan bagian U, yaitu tangen 5X. Nah, ini kalau kita sederhanakan, 5 sekant kuadrat 5X kosekan 3X tambah Pi dikurang 3 kosekan 3X tambah Pi kotangin 3X tambah Pi tangen 5X. Bisa ya? Yang ke-10. Pembagian. Y sama dengan UX dibagi dengan VX. Turunannya adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Ya kan? Langsung saja pada contoh biar kita lebih paham ya. Y sama dengan X kuadrat per sin 3X. Bagian U-nya di sini adalah X kuadrat, bagian V-nya di sini adalah sin 3X. Jadi, turunan pertamanya adalah 2X kalikan dengan sin 3X. Dikurang turunan bawah 3 cos 3X, ya kan? Dikali dengan atas. Dibagi dengan yang di bawah kuadrat, sin 3X kuadrat. Kalau kita sederhanakan, 2X sin 3X dikurang 3X kuadrat cos 3X per sin kuadrat 3X. Gampang ya? Oke. Contoh yang kedua. Y sama dengan akar sin X per cos X tambah sin X. Turunan pertamanya adalah, yang pertama, ingat tadi kalau bentuk akar ya, pasti di hasilnya ini, di turunan pertama ini, ada 2 kali soal. Jadi 2 kali akar sin X per cos X tambah sin X. Itu di bagian penyebut ya. Lalu yang di dalam tanda akar ini, kita turunkan, kita buat di atas.
Yang di dalam tanda akar ini kan bentuknya U per V. Jadi U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat, ya kan? U aksen berarti turunan sinus dikali dengan cos X tambah sin X. Kita dapat cos X dikali dengan cos X tambah sin X. Dikurang turunan dari yang bawah ini. Yang bawahnya min sin X tambah cos X dikali dengan sin X. Per bawahnya kuadrat. Cos X tambah sin X kuadrat. Nah, dari sini diharapkan kalian mampu menyederhanakannya. Jadi coba nanti disederhanakan dan hasilnya apa gitu ya untuk sebagai pertarungan aljabar kalian. Jadi cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran kali ini dan sampai jumpa.